Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Sefriani dengan NIM 2430 1030 66, dan saya Zia Khairani dengan NIM 2430 1030 74 akan menjelaskan makalah manajemen kurikulum yang berjudul Pengertian dan Karakteristik Manajemen Perencanaan Kurikulum. Saya akan menjelaskan pengertian dari perencanaan kurikulum. Perencanaan atau planning merupakan suatu langkah persiapan dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan perencanaan. Pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan bila tanpa perencanaan. Perencanaan kurikulum merupakan langkah awal kegiatan pelaksanaan kurikulum di lapangan. Asal istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu curriculum. Awalnya mempunyai pengertian ilmiah host dan dalam bahasa Prancis yaitu courir yang berarti turan, artinya berlari. Kurikulum merupakan alat yang sangat penting dalam menjalani keberhasilan suatu pendidikan. Artinya, tanpa kurikulum yang baik dan tepat akan sulit mencapai tujuan dan sasaran pendidikan yang dicita-citakan. Selanjutnya, ada beberapa langkah yang harus ditempuh dalam membuat perencanaan kurikulum, yaitu 1. Memperkirakan masa depan. 2. Menganalisis kondisi lembaga. 3. Merumuskan tujuan. 4. Mengumpulkan informasi atau data. 5. Menganalisis data. 6. Merumuskan dan menetapkan alternatif program. Yang ketujuh, menetapkan perkiraan pelaksanaan program. 8. Menyusun pelaksanaan program. Selanjutnya yaitu fungsi perencanaan kurikulum. 1. Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau alat manajemen. Yang kedua, perencanaan kurikulum berfungsi sebagai penggerak roda organisasi dan tata laksana untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, perencanaan kurikulum berfungsi sebagai motivasi untuk melaksanakan sistem pendidikan sehingga mencapai hasil yang optimal. B. Karakteristik perencanaan kurikulum. Yang pertama, perencanaan kurikulum harus berdasarkan konsep yang jelas tentang berbagai hal yang menjadikan kehidupan menjadi lebih baik. Kedua, perencanaan kurikulum harus dibuat dalam kerangka kerja yang komprehensif. Ketiga, perencanaan kurikulum harus bersifat reaktif dan anti-individual siswa. 4. Tujuan pendidikan harus meliputi tentang yang luas akan kebutuhan dan minat yang berkenan dengan individu dan masyarakat. Yang kelima, rumusan berbagai tujuan pendekatan harus diperjelas dengan ilustrasi konkret agar dapat digunakan dalam pengembangan rencana kurikulum yang spesifik. Yang keenam, masyarakat luas mempunyai hak dan tanggung jawab untuk mengetahui berbagai hal yang ditunjukkan bagi anak-anak mereka melalui perumusan tujuan pendidikan. Ketujuh, dengan keahlian profesional mereka, pendidik berhak dan bertanggung jawab mengidentifikasikan program sekolah yang akan membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Kedelapan, perencanaan dan pengembangan kurikulum paling efektif jika dikerjakan secara bersama-sama. Kesembilan, perencanaan kurikulum harus memuat artikulasi program sekolah dan siswa pada setiap jenjang dan tingkat sekolah. Kesepuluh, program sekolah harus dirancang untuk mengkoordinasikan semua unsur dalam kurikulum kerangka kerja pendidik. Kesebelas, memfasilitasi studi masalah-masalah kurikulum dan mensponsori kegiatan perbaikan kurikulum. 12. Perlunya penelitian, tindakan, dan evaluasi untuk menyediakan revitalisasi rencana dan program kurikulum. Ke-13, partisipasi kooperatif harus dilaksanakan dalam kegiatan-kegiatan perencanaan kurikulum. 14, dalam perencanaan kurikulum harus disediakan evaluasi secara kontinu terhadap semua aspek
berbagai jenjang sekolah dan taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi hendak merespon dan mengkomodasi perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan siswa. Aspek-aspek yang menjadi karakteristik perencanaan kurikulum. Yang pertama, perencanaan kurikulum harus berdasarkan konsep yang jelas tentang berbagai hal yang menjadikan kehidupan lebih baik, karakteristik masyarakat sekarang dan masa depan. Kedua, perencanaan kurikulum harus dibuat dengan mempertimbangkan dan mengordinasi unsur esensial belajar mengajar efektif dalam kerangka kerja yang komprehensif. Ketiga, perencanaan kurikulum harus bersifat antisipatif maupun reaktif. Keempat, tujuan-tujuan pendidikan selayaknya menekankan kepada kebutuhan di masyarakat. Yang kelima, rumusan berbagai tujuan pendekatan harus diperjelas dengan ilustrasi konkret agar dapat digunakan dalam pengembangan rencana kurikulum yang spesifik. 6. Dalam perencanaan kurikulum, evaluasi secara kontinu terhadap keputusan yang sudah direncanakan terhadap kurikulum, yang juga meliputi analisis terhadap proses dan konten kurikulum. 7. Berbagai jenjang sekolah dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi hendaknya merespon dan mengkomodasi perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan siswa. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat minum.